Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua MKKS Zona 4 Bapak Sucipto MPD beserta pengurus. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Zona 4 yang luar biasa. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk mengimbaskan materi dari kegiatan Kepala Sekolah Bergema secara nasional yang dilaksanakan oleh BLPT di bawah naungan Ditjen KSPS dan Tenaga Kependidikan Kementerian dan Pendidikan dan Kebudayaan. Baik Bapak Ibu, untuk menyamakan visi misi kita dalam kegiatan Kompel kali ini, apabila saya mengatakan jika mendengar suara saya tepuk satu kali, Bapak Ibu mengikuti tepuk satu kali. Kalau dua kali nanti dua kali. Bisa dipahami? Kita coba. Yang mendengar suara saya tepuk satu kali. Satu kali. Berarti tidak konsentrasi. Satu kali lagi. Yang mendengar suara saya bisa tepuk satu kali. Ya. Yang mendengar suara saya bisa tepuk dua kali. Yang mendengar suara saya silakan tunjuk Ketua MKKS Zona 4. Nah, beliau ditunjuk. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Itulah yang akan kita kembangkan. Jadi di dalam kegiatan apapun kita harus membuat sesuatu yang bisa memfokuskan kepada pembelajaran. Baik, sebelum kita memasuki materi optimalisasi Kompel, kita masuk dulu kepada S-Booking. Kuis kira-kira yuk. Sudah siap Bapak Ibu? Siap. Terima kasih. Siapkan kertasnya, nanti tunjukkan ke atas. Biar Bapak Ketua yang menentukan, oh ini yang benar, ini yang salah. Karena nanti yang dapat juara pertama ada hadiah besar dari Ketua MKKS yang sudah disiapkan. Ya, siap. Baik, kita mulai. Peraturannya menjawab dengan tepat dalam waktu 1 menit. Nah, yang betul akan mendapatkan poin 100. Dilarang menggunakan HP. Nanti lihat di HP. Waktunya hanya 1 menit. Siap? Kita mulai. Soal 1. Berapa jumlah yang mendownload aplikasi tersebut? Ini gambar apa Bapak Ibu? PMM. Berapa yang sudah mendownload terhitung tahun sekarang? Se-Indonesia. 1 menit dari sekarang. Ya, saya kira selesai. Yang mendengar suara saya tepuk satu kali. Nah, itu menandakan harus fokus sehingga pulpen ditaruh, berarti selesai. Silakan tunjuk Ketua MKKS kita. Ya. Nah, beliau yang paling ganteng. Coba dikataskan. Pak Imam, berapa Pak Imam? 1 juta lebih. Pak Dio 4 juta 50 5 juta. Pak Suri 6 juta. Terjual 50. Ya, kita lihat Pak Ketua berapa nilainya? 1 juta. Yang mendekati siapa? Pak Imam, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Imam. Nah, ini Bapak Ibu rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan setelah mengikuti kegiatan Kompel. Bapak Ibu sudah memahami Kompel di sekolah kita ada yang namanya berapa Kompel? Kompel ada berapa macam? Ada 3. Ini Pak Cik luar biasa, Ketua MKKS. Yang pertama Kompel intra sekolah atau Kompel di dalam sekolah. Yang kedua Kompel antar sekolah, yang ketiga Kompel dalam platform Merdeka Mengajar atau di dalam PMM. Nah, yang akan kita kuatkan sebagai penggerak Kompel. Kalau Kompel di dalam sekolah, itu penggerak Kompelnya siapa? Kepala sekolah, luar biasa. Kalau yang antar sekolah, kalau antar kepala sekolah itu namanya MKKS, ada K3S. Kalau guru-guru itu namanya MGMP, KKG. Itu merupakan macam-macam
sekolah. Kalau yang di PMM juga bisa, seperti MKKS kita, MKKS Kabupaten Situbondo, itu juga sudah ada di PMM. Kemudian MKKS Zona 4 juga ada di PMM, dan kompel yang di sekolah-sekolah Bapak Ibu kan sudah pernah didaftarkan. Nah, dari kegiatan kompel yang sudah berjalan, Bapak Ibu perlu melakukan 4D. Untuk apa 4D ini? Menentukan rencana tindak lanjut. Kita lihat ada satu pertanyaan yang merupakan kunci yang harus Bapak Ibu jawab bersama dengan anggota kompel, terutama sebagai penggerak kompel. Hal apa yang akan Bapak Ibu lakukan sebagai penggerak komunitas belajar ke depannya? Karena yang datang di sini kan kepala sekolah dengan ketua MGP. Ini dianggap sebagai penggerak kompel. Caranya menggunakan 4D. D yang pertama ini harusnya kita praktek. Tapi karena nanti biar dipraktekkan saja di sekolah, yang penting kita tahu dulu. D yang pertama ini apa ini Bapak Ibu? Discovery. Kemudian yang kedua, yang ketiga desain. 4. Nah, apa yang harus dituliskan di D pertama? Ini D pertama, Bapak Ibu menuliskan aset yang dimiliki Bapak Ibu sebagai penggerak komunitas. Asetnya bisa dalam diri sendiri atau lingkungan dan letak geografis dari sekolah Bapak Ibu, itu aset. Mungkin Bapak Ibu pernah menjadi guru penggerak atau pernah menjadi juara apa, sudah mengikuti diklat berapa kali. Ini aset yang dimiliki oleh Bapak Ibu sebagai penggerak komunitas. Kemudian lingkungan kondisi sosialnya. Lingkungan kondisi sosialnya bagaimana di sekitar sekolah Bapak Ibu? Apakah agamais atau sosial atau kulturnya yang mendukung kepada pendidikan. Letak geografisnya bisa di atas gunung, persawahan, dekat dengan laut. Nah, ini pesisir. Ini ditulis di sini, aset yang dimiliki. Kemudian D yang kedua, harapan. Harapan ideal yang ingin Bapak Ibu capai dalam kompel tersebut. Contoh, anggota komunitas saya akan paham bagaimana kompel itu sangat penting. Jadi harapan Bapak Ibu terhadap kompel Bapak Ibu itu apa? Dengan adanya aset tadi itu harapannya apa? Harapan itu berarti apa? Yang bagus. Kemudian yang ketiga, ini. Apa yang Bapak Ibu lakukan sebagai penggerak kompel untuk mencapai harapan tersebut? Nah, bisa menggunakan 5W1H. Ini biasanya yang pintar bahasa Inggris sudah tahu. Ya, kalau tidak, ya sudah ceritakan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jangan-jangan Bapak Ibu sebagai penggerak kompel tidak melakukan apa-apa, hanya datang ke sekolah, ceklok, duduk manis, pulang. Nah, inilah yang belum mencerminkan usaha dari Bapak Ibu sebagai penggerak kompel untuk mencapai cita-cita yang diharapkan. Yang terakhir, yang 4D terakhir, bagaimana cara mengukur atau memastikan